Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan yang berbahagia ini dengan izin Allah dan taufiknya kita melanjutkan kajian kita di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, masih di Rub'ul Tsani, bagian yang kedua, seperempat yang kedua dari Rub'ul Adat, tentang berkaitan dengan adat dan kebiasaan. Yang terakhir kita membahas berkaitan dengan masalah uzlah dan mukhalatah. Ini berkaitan dengan menyendiri dan bergaul, bagaimana adab-adabnya. Berikutnya Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala akan menjelaskan kepada kita tentang adab-adab safar. Yang beliau jelaskan bukan hanya sekedar safar badaniyah saja, safar badani, tapi juga safar qalbi, di mana safar itu adalah merupakan wasilah, merupakan sarana untuk bisa menyelesaikan atau menghindar dari sesuatu yang tidak disukainya, atau safar itu adalah untuk menggapai apa yang disukainya. Maka ini safar, ya, imma untuk menghindar dari yang tidak disukai, atau untuk sampai kepada apa yang disukai. Dan safar ini ada dua macam, beliau sebutkan ada dua macam. Safar dengan yang sifatnya adalah badani, safar dengan zahirnya badan, yakni dari satu daerah ke daerah yang lain, ke satu negeri ke negeri yang lain. Dan safar hati, ya, dari asfalus safilin, ya, sampai ke malakutis samawat. Dan ini merupakan asyrafus safarain, ya, merupakan perjalanan yang paling mulia, adalah perjalanan untuk menggapai izzah, menggapai kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena manakala kita perhatikan, ya, keadaan seorang anak manusia yang baru lahir, anak manusia yang baru lahir ini biasanya ditalqin, atau apa yang didapatkannya dari taklid, apa yang ditalqin, yang dibimbing oleh orang tuanya. Tentunya ini juga banyak kekurangan. Dan kemudian dengan keluasan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan ilham kepada setiap anak manusia untuk bagaimana agar bisa terlepas dari gelapnya penjara dan sempitnya kepada tempat yang luas. Ibaratnya adalah ketika masih janin, masih bayi, ada dalam kandungan ibu dengan tempat yang terbatas, kemudian keluar dari kandungan ibunya ke alam dunia ini yang sedemikian luas. Maka ini semuanya adalah ibrah bagi kita, hakikat dari perjalanan kita, karena hakikat kehidupan manusia itu sendiri adalah merupakan safar, merupakan perjalanan sampai pada terminal goalnya. Maka tidak ada waktunya untuk kita istirahat
sampai kedua telapak kaki kita menapak dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala, baru kita bisa istirahat. Wafaqanallahu wa iyyakum jami'an. Adapun safar badani, secara badan, maka ini juga bermacam-macam. Dan juga safar ini meskipun itu adalah secara zahir, ini juga ada faedahnya, ada juga kekurangan-kekurangannya, atau bahkan merupakan bukan hanya kekurangan, namun ini adalah bisa jadi adalah merupakan dampak-dampak negatifnya juga ada. Sebagaimana yang kemarin sudah kita bahas, perbandingannya adalah dengan uzlah dan mukhalatah, menyendiri dan bergaul. Bagaimana prinsip-prinsip dalam hal ini? Maka yang jelas, faedah-faedah dari safar ini tidak lepas dari dua hal tadi. Imma untuk lari dari yang tidak disukainya, atau untuk mencari kepada apa yang disukainya. Imma lari dari perkara-perkara yang itu adalah berkaitan dengan kekurangan, atau mungkin bisa berarti adalah bahaya atau sesuatu yang akan mencelakakan dirinya dari perkara-perkara dunia, maka orang lari misalkan seperti pada masa kita sekarang ini, ya, pandemi, taun, wabah, maka lari dari satu daerah karena di situ ada wabah, atau lari dari tempat itu karena takut kepada fitnah, perseteruan, permusuhan, atau mungkin terjadi krisis, ya, krisis. Bisa krisis ekonomi, bisa krisis politik, maka menghindar dari tempat itu. Seperti apa yang terjadi pada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, maka beliau pindah dari Baghdad ke Mesir, itu juga diantara sebabnya adalah karena ada tanda-tanda ketidakberesan, penyimpangan-penyimpangan dalam perkara agama. Maka ini juga diantaranya urusan dunia, karena tadi dengan alasan-alasan tadi, ya, atau karena urusan agama. Seorang safar pindah karena perkara agama. Nah, seperti kisahnya hadis Rasulullah SAW yang telah mengisahkan tentang pembunuh 100 nyawa, ya, pembunuh 100 orang manusia, yang dia mau bertaubat, kemudian bertemu dengan seorang yang alim, dinasihati supaya pindah. Ketika bertanya mau bertaubat padahal dirinya sudah membunuh 100 nyawa. Kemudian seorang alim mengatakan, siapa yang bisa menghalangi antaramu dengan taubatmu itu? Tidak ada yang menghalangi. Hanya saja engkau tinggal di negeri yang jelek, di daerah yang jelek. Nah, maka safar, dia pun mengadakan safar, pindah dari daerahnya yang rusak ke daerah yang saleh untuk bisa memperbaiki dirinya, dan ini juga adalah dalam perkara untuk menjaga kepada agamanya. Maka ini juga diantara syariat berhijrah, ya, yang tetap disyariatkan sampai hari kiamat, ya. Ini adalah pindah dari suatu tempat yang dia tidak bisa menjalankan agamanya ke tempat yang bisa menjalankan agamanya. Ini. Maka ini juga seseorang pindah dari negerinya karena kedudukan, atau karena harta, atau karena luasnya sebab-sebab yang kemudian akan menghalangi dirinya untuk bisa menfokuskan dirinya ta'abbud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ditinggalkan glamornya dunia untuk menjaga kepada agamanya,
maka ini juga termasuk dari safar. Maka ini juga termasuk dari safar yang menghindar, ya. Lari dari sesuatu yang tidak disukainya, ya. Adapun kemudian bepergian untuk mencari apa yang disukainya, dan ini pun juga bisa sifatnya adalah duniawi, mencari harta, mencari kedudukan, atau karena agama, untuk mencari ilmu, untuk duduk di majelis ilmu, pindah dari satu negeri ke negeri yang lain, sebagaimana juga dilakukan oleh para ulama kita dahulu, seperti yang dikumpulkan oleh Imam Khatib al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau tentang rihlah ila talabil hadith. Rihlah ila talabil hadith, yani rihlah mengadakan perjalanan untuk mencari hadith dari kisah-kisah para ulama kita, ya. Maka ini juga rihlah dalam rangka ilmu, dalam perkara agama, atau karena menjaga akhlaknya misalkan, atau rihlah mengadakan perjalanan, mengadakan safar berkaitan untuk melihat kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Maka hal ini pun juga tetap dilakukan dari semenjak dahulu sampai hari ini. Dan menjadi syaraf, kebanggaan ketika seseorang bisa bepergian dalam rangka mengais ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah dalam rangka mengadakan perjalanan menuju akhiratnya, yang tidak mungkin kita akan sampai kepada akhirat kita kecuali dengan memperbaiki akhlak kita dan mendidik akhlak kita. Dan ini pun juga dinamakan pula dengan safar, perubahan dari akhlak yang kurang baik kemudian menjadi baik. Maka jelas ringkasnya bahwa seseorang itu di satu negeri tidak akan terlihat jelas bagaimana buruk akhlaknya, misal keburukan akhlaknya. Karena apa? Ketika tinggal di negerinya sendiri adalah selalu mencocoki dengan tabiatnya. Namun ketika diuji dengan beratnya perjalanan, dengan beratnya keterasingan di negeri di mana dia safar, maka di sini kadang baru terlihat. Atau ketika seseorang itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ujian, maka ini akan terlihat. Akan terlihat kekurangannya, akan terlihat kelemahannya, dan juga akan terlihat cacat dan aib yang ada pada dirinya. Oh, ternyata setelah itu kemudian bisa jadi mutungan, ya, bisa jadi mudah putus asa, mudah minder. Ya mungkin ketika di kampungnya, ketika di daerahnya nggak ada masalah, tapi ketika sudah berinteraksi atau kemudian Allah uji, maka ini kemudian terlihat. Maka ini juga bagian dari safar, yang dalam rangka untuk kemudian kita bisa mengecek kekurangan-kekurangan kita agar kita juga bisa menambalnya. Kemudian berkaitan dengan safar, untuk melihat kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, maka setiap kita memandang, menyaksikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini banyak memberikan faedah. Allah Subhanahu wa taala sitir di akhir surat Al-Imran, ya, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan ini semuanya sia-sia. Ibrah ketika melihat kepada ayat-ayat kauniyah, ya. Ayat-ayat kauniyah, apa yang ada di sekelilingnya, melihat gunung-gunung, kemudian melihat daratan, melihat padang tandus, lautan, dan lain sebagainya.
Demikian pula dengan berbagai habitat kehidupan yang ada. Dari binatang, tanam-tanaman, disaksikannya. Dan itu semuanya juga menunjukkan akan, memberikan kesaksian akan wahdaniyatullah subhanahu wa ta'ala. Akan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian memberikan athar, memberikan dampak untuk lisannya selalu bertasbih memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala melihat ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid. Semua itu adalah mengingatkan bagi orang yang masih punya hati. Dan tentunya mendengar di sini alqa as-sam'a wa huwa syahid. As-sam' di sini adalah sam'ul batin. Bagaimana batin kita mau mendengar, mengetahui, yang itu dilihat dari lisanul hal. Apa yang disaksikannya. Maka tidak ada sekecil zarrah pun di langit atau di bumi, kecuali tentunya di dalamnya bisa kita saksikan. Semuanya juga memberikan kesaksian akan wahdaniyatullah subhanahu wa ta'ala. Maka fawaid dari safar ini tiada lain adalah harap, menghindar, lari dari hal-hal yang akan memberikan dampak-dampak negatif pada diri masing-masing. Karena agama itu tidak akan bisa sempurna kecuali dengan hati yang bersih, hati yang kosong dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya ini manakala kita memang menghadapkan hati kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Khalafidin jazakumullah rahimakum. Ini muqaddimah yang beliau bawakan berkaitan dengan masalah safar. Kemudian beliau juga menyebutkan tentang safar yang mubah, berkaitan dengan safar badan, safar yang mubah. Maka di antara bentuk-bentuk safar ini juga ada safar yang mubah, seperti safar untuk menghibur diri, ya, menghibur tanazzuh, tafarruj, ya, untuk menghibur diri, untuk ngefreshkan, ya, pikiran, maka ini mubah saja. Adapun kemudian mengadakan perjalanan safar di muka bumi ini tanpa punya tujuan ini, atau juga tidak jelas hendak kemana, maka ini tentunya dilarang, ya, dilarang. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Darimi dari hadisnya Sa'ad ibn Abi Waqqas, ya, yang diriwayatkan dari hadis Tawus, ya, Ibnu Kaisan, dari hadisnya Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la rahbaniyata wala tabattula wala siyahata fil Islam. Tidak ada rahbaniyah, tidak ada kependetaan dalam Islam. Ya. Wala tabattul, juga tidak ada tabattul, yakni tidak menikah, bujang, jomblo, ini tidak ada dalam Islam. Wala siyahata fil Islam, juga tidak ada siyahah. Ya, siyahah, perjalanan. Siyahah di sini maksudnya adalah bepergian tanpa punya tujuan. Tanpa punya tujuan yang jelas, demikian pula tanpa arah yang jelas, mau yang dituju kemana, misalkan baik itu tempatnya atau tujuan daripada safar itu mau apa, ini juga yang tidak dibolehkan. Dan Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala memberikan petuah kepada kita bahwa tidak ada siyahah dalam Islam. Artinya dikatakan siyahah bukan dari Islam, juga bukan dari perilaku para nabi dan orang-orang saleh.
Namun umumnya mereka mengadakan safar adalah untuk mencari ilmu, untuk menghadiri atau menyaksikan para ulama agar bisa mengambil qudwah, mengambil teladan dari perjalanannya. Nah, seperti kisahnya Nabi Musa alaihissalam juga mengadakan safar ke Nabi Khidr alaihissalam untuk mengais ilmu. Namun Nabi Musa tidak sabar, makanya dapatnya sedikit. Dan namun demikian dalam safar yang mubah pun juga ini ada adab-adabnya, ada tatanannya, menunjukkan akan kesempurnaan agama ini, di mana semuanya juga dibimbing, diatur. Seperti juga dijelaskan secara umum dalam hadisnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma berkaitan dengan manasik hajinya Nabi alaihi salatu wassalam. Khudhu anni manasikakum. Dan ini pun juga safar, ya. Maka di dalamnya tidak hanya menjelaskan tentang manasikul hajj, pada hadis itu berkaitan dengan manasik haji, namun juga berkaitan dengan adab-adab dalam safar. Dan di antara adab-adab safar ini adalah raddul madzalim, menjaga dari kezaliman, ya. Mengembalikan madzalim. Madlama artinya kalau berbuat kezaliman hendaknya ditebus. Juga qada'ud duyun, bayar utang, ya. Ya, artinya kalau sebelum pergi bepergian semua kezaliman atau mungkin hal yang ini minta dibalas dulu, ya. Karena siapa tahu barangkali itu safar adalah merupakan safar perpisahan terakhir, setelah itu tidak akan kembali lagi, ya. Maka kalau para jemaah haji dahulu seperti itu, yang mereka berbulan-bulan, ya, safarnya, perjalanannya tok sampai berbulan-bulan, ya. Maka tentunya dimulai dengan itu. Kalau ada tanggungan, kalau ada titipan, kalau ada apa saja dikembalikan, utang-utang dibayar semuanya. Kemudian juga mempersiapkan perbelanjaan logistik untuk yang ditinggalkan dari orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, ya. Jangan ditinggal begitu saja, tidak. Tetap, ya, ditinggali apa yang bisa mencukupi kebutuhan pokoknya selagi ditinggal safar. Demikian pula raddul wada'i, titipan-titipan semuanya dikembalikan. Bagaimana Nabi SAW ketika mau mengadakan, sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau pun juga banyak titipan karena beliau terkenal al-amin, dipercaya. Maka orang nitip ke beliau adalah aman. Maka kemudian dikembalikan titipan-titipan itu sebelum safar. Kemudian juga di antara adab safar adalah memilih kawan yang baik. Memilih kawan yang baik, yang dia juga santun, pamitan kepada orang tuanya, kepada kawan-kawannya, kepada saudaranya, kerabatnya ketika mau bepergian dalam tempo yang jauh. Maka safar di sini ada safar yang jauh. Demikian pula sebelum mengadakan safar juga disunnahkan untuk istikharah dulu, salat istikharah jika itu adalah perjalanan yang jauh, apakah lanjut atau tidak. Kemudian juga disunnahkan untuk mengadakan safar itu di hari Kamis, sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan seperti tadi di atas ada disebutkan, supaya mencari kawan yang baik, maka jangan berjalan sendirian dalam safar ini. Apalagi itu adalah di negeri asing, daerah asing misalkan, ya, maka jangan berjalan sendirian. Dan juga kalau toh kemudian jalan darat, ya, maka disunnahkan untuk mengadakan kebanyakan perjalanannya itu di malam hari. Dan memang demikian.
Karena hadis Nabi SAW menunjukkan perjalanan di malam hari itu adalah bumi itu dilipat. Demikian pula dari adab-adab safar adalah jangan menggampangkan, menganggap enteng berkaitan dengan zikir dan doa-doa. Keluar rumah, mau perjalanan, ketika naik kendaraannya, ya. Ketika singgah di satu tempat mau nginep misalkan, juga berdoa minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hadis-hadis yang sudah diajarkan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Makanya juga berdoa jika singgah di satu tempat atau sudah sampai di tempat tujuannya, maka juga minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa na'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya aman, ya. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin. Demikian pula termasuk dari adab-adab safar juga membawa perbekalan yang itu akan memberikan maslahat untuk dirinya, baik itu maslahat perjalanan duniawiyahnya atau juga agamanya tetap terjaga. Pakai membawa siwak, ya, perobotan ke belakang ini juga disiapkan, ya. Itu sudah dari dahulu, zaman Nabi alaihi salatu wasallam seperti itu. Kemudian berikutnya, ikhwan fillah jazakumullahu rahimakum, adalah berkaitan dengan apa yang harus disiapkan bagi seorang musafir. Berkaitan dengan safar akhirat tentunya adalah bagaimana kita bisa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka mengambil bekal. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna khairaz zadi taqwa. Ini adalah perjalanan akhiratnya. Karena semakin bertambah umur, ini berarti semakin dekat sampai, ya, perjalanan kita. Maka hendaknya dua-duanya mengambil perbekalan untuk dunia, demikian pula akhiratnya. Kalau perbekalan dunia ma'ruf, ya, makan, minum dan apa yang dibutuhkannya dari urusan-urusan dunianya, ya. Dan bekal akhirat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebaik-baik takwa, sebaik-baik bekal. Maka tidak selayaknya untuk kemudian ketika seseorang itu pergi mengadakan safar kemudian terjun bebas, tidak ada bawa bekal, tidak, ya, pokoknya tawakal saja, ya. Maka ini adalah jahil, ya. Ini adalah jahil. Keluar semacam tawakal saja, tidak membawa bekal. Karena seseorang ketika dia mengadakan atau membawa bekal dalam safarnya ini juga tidak mengurangi tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dunia, bekal-bekal dunia. Adapun bekal-bekal perjalanan safar akhirat, ya, adalah dengan ilmu berkaitan dengan kesehariannya, bagaimana toharohnya, sholatnya, ya, bagaimana cara bersuci ketika keluar dari rumahnya, ketika anda akan safar, bagaimana cara sholatnya, bagaimana mungkin adab-adab dalam mengunjungi atau menjenguk orang sakit, ya, atau mengadakan perjalanan yang itu adalah kapan itu bisa mengqashar sholatnya atau kemudian mendapatkan rukhsah dari rukhsahnya orang safar. Maka
hendaknya senantiasa menjaga sholatnya dimanapun, meskipun itu tinggal di negeri kafir sekalipun. Ya, maka minimalnya adalah sholatnya itu jangan sampai diganggu gugat dengan pekerjaannya atau dengan apapun kesibukannya ketika sudah keluar dari negerinya, apalagi sampai keluar negeri misalkan. Makanya juga penting bagi orang yang musafir untuk memperbaharui atau untuk kemudian supaya tidak tersesat untuk melihat kepada arah. Ya. Maka khonafidina jazakumullah rahimakum, juga penting berkaitan juga mengenal waktu-waktu sholat, ya. Kapan waktu zuhur, kapan dan seterusnya, dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam dari apa yang kejadian-kejadian di alam ini. Ketika tidak didapati jadwal-jadwal yang abadi misalkan, maka dengan apa yang ada di alam kita bisa memahaminya. Waktu subuh dari terbit fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Bagaimana ketika terbitnya matahari juga diperhatikan. Yaitu waktu syuruk, waktu duha dan seterusnya. Begitu pula ketika terbenam, ya. Di mana di waktu asar ada dua waktu, ada waktu ikhtiyari, ada waktu ittirari. Ini semua juga dipelajari supaya senantiasa terjaga sholatnya. Maka ini perjalanan dunia. Namun demikian adalah juga untuk mencari akhiratnya. Dunianya, akhiratnya juga tidak ketinggalan. Ya. Maka bahkan menjadikan safar dunianya itu diantaranya juga untuk mencari akhirat. Ya. Niatan dari safar dunianya adalah juga untuk mencari akhirat. Maka ini tentunya adalah tidak ada kesia-siaan. Ya. Ini barangkali yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita bekal kebaikan-kebaikan yang akan menjadi bekal dan modal kita untuk kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita, menjaga kita, dan juga memberikan kepada kita husnul khatimah. Amin ya mujibas sa'irin. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wa sallallahu alaihi wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan ala husni istima' wa barakallahu fikum.